Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel penghobi motor. Kali ini kita akan membahas motor paling laris di Indonesia, yakni Honda Beat. Yang akan kita bahas yaitu jejak perjalanan Honda Beat di Indonesia dari awal peluncurannya hingga saat ini. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Generasi pertama. Generasi awal Beat dimulai pada tahun 2008. Saat itu, pasar skutik memang sedang gencar dan bertumbuh pesat. Apalagi sebelumnya sudah didorong dengan kemunculan Yamaha Mio. Diciptakan untuk menandingi Mio dan menjadi skutik dengan harga terjangkau. Dari segi dimensi, Honda Beat dirancang dengan ukuran yang lebih kecil dan ramping dibandingkan Honda Vario. Saat itu, Beat mengusung mesin 110cc SOHC dan masih menggunakan sistem pembakaran karburator. Tenaga yang dihasilkan sebesar 8,22 PS dan torsi sebesar 8,32 Nm. Selang 2 tahun kemudian, pada 2010, AHM memberikan ubahan minimalis pada tampilannya dengan menyematkan stripping baru dengan corak lebih berwarna. Tak hanya itu, Honda juga membenahi model spakbornya, yang awalnya memiliki desain yang menyatu dengan suspensi, diganti menjadi menggantung. Generasi kedua. Sukses dengan model perdana, AHM kembali meluncurkan generasi kedua pada tahun 2012. Perubahannya cukup signifikan dibandingkan model awal. Bukan hanya soal desain saja, tapi juga dari sisi performa. Mesin yang awalnya menggunakan karburator ditinggalkan. Sebagai gantinya, Honda mulai beralih bermain injeksi, atau lebih dikenal sebagai Beat PGM FI. Iming-iming yang ditawarkan adalah dari segi konsumsi bahan bakar, yang diklaim lebih irit dari sebelumnya. Selain mesin, desain pun ikut berevolusi, namun tetap pada pakem rampingnya. Namun, kelebihan yang ditawarkan saat itu adalah ukuran bagasi yang sudah sedikit besar, dan desain jok yang dibuat lebih lebar. Pada tahun 2014, Beat baru meluncur dengan beberapa ubahan baru, tetapi masih dengan desain yang sama. Salah satunya menyematkan teknologi ESP atau Enhanced Smart Power. Cakupan dari teknologi ESP diklaim menambah sisi efisiensi pembakaran, serta mereduksi energi terbuang. Komponennya pun terdiri dari beberapa bagian, mulai dari ACG starter yang berfungsi menghaluskan saat menghidupkan mesin, juga sekaligus mendukung adanya fitur idling stop system. Lantaran hal tersebut, AHM menjawab Honda Beat yang banyak mengeluh soal starter yang kasar dan berisik. Di tahun 2014 juga, Honda juga menambah satu varian Beat lagi menjadi Beat ESP dan Beat Pop ESP, yang punya tampilan lebih terlihat membulat dan ramping. Beat Pop didiscontinue pada tahun 2019 kemarin. Generasi ketiga. Pada 2016, AHM kembali meluncurkan Beat generasi ketiga. Saat itu juga sekaligus merayakan pencapaian Beat yang sukses terjual hingga 10 juta unit, tepatnya 10.724.227 unit sejak meluncur pada 2008 lalu. Ubahan pada generasi ketiga boleh dibilang lebih estetika, yang mengusung mesin sharp compact, karena dari segi mesin masih sama. Selain tampilan, Honda juga menjawab keinginan pengguna Beat yang ingin memiliki bagasi lebih lapang, serta kapasitas tangki sedikit lebih besar menjadi 4 liter. Agar kemasannya lebih menarik dan modern, AHM juga mengaplikasikan speedometer baru yang memadukan antara sistem digital dan analog. Pada generasi ini juga sudah ada eco indikator. Sementara, koreksi dilakukan pada posisi stang yang dibuat lebih rendah ke arah depan, guna menghadirkan posisi berkendara yang baik. Mulai generasi inilah, AHM merilis varian baru dari Beat, yaitu Honda Beat Street.
Beat Street disiapkan AHM untuk menandingi Yamaha X-Ride. Desain dari Honda Beat Street ini hampir serupa dengan Beat biasa. Yang membedakannya hanya stang Beat Street dibuat telanjang dengan ditambah speedometer berbentuk persegi 4. Yang terakhir adalah generasi keempat. AHM kembali merilis generasi baru dari Honda Beat. Untuk model yang satu ini merupakan Beat generasi keempat dan telah mengalami evolusi yang lebih besar dari sebelumnya. Total ada 7 hal baru pada generasi Beat paling fresh ini. Pertama, dari segi mesin berkubikasi 109,5 cc SOHC dengan tenaga sebesar 9 PS dan torsi sebesar 9,3 Nm. AHM mengklaim mesin tersebut mendongkrak sisi kompresinya jadi 10:1. Perubahan kedua dari sisi rangka atau sasis yang digunakan. Untuk Beat 2020 sudah mengaplikasikan sasis ESAP yang sebelumnya digunakan pada Honda Genium. Rangka ini diklaim 8% lebih ringan dari rangka sebelumnya. Ketiga, agar modern, Honda juga memberikan soket pengisian daya 12 watt yang terletak di bawah kunci kontak. Lalu, untuk menjaga keamanan, kunci kontak pun dibuat terintegrasi dengan pembukaan jok. Selanjutnya, perubahan kelima datang dari kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar. Bila sebelumnya hanya 4 liter, kali ini menjadi 4,2 liter. Bagasi pun meningkat menjadi 12 liter. Ban juga sudah mengusung tubeless dengan dimensi 4 inci. Terakhir, Honda memberikan lampu LED 3 titik pada bagian depan yang memberikan kesan lebih modern. Generasi keempat ini meluncur dengan 2 tipe, yakni CBS dan CBS ISS. Terdapat 9 pilihan warna yang bisa dipilih. Sementara, harga dipasarkan mulai dari 16 juta hingga 17 juta rupiah. Nah, itulah beberapa generasi Honda Beat dari awal peluncurannya hingga saat ini. Menurutmu, generasi Honda Beat mana yang paling bagus? Jika kalian pernah memiliki salah satu dari generasi tersebut, boleh di komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.